with the beautiful girl that I met made in Japan. The beauty of her face was beyond my wildest dreams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman dan Bapak Ibu guru. Kami dari kelompok 4 akan membahas tentang peran tokoh dan wali dalam penyebaran Islam di Indonesia. Jadi sebelumnya perkenalkan saya Siva Mufidah dari absen 30 dan teman saya di sebelah kanan Fedi Ganifta Dwi Mukti dari kelas 1010 absen 31. Saya Alia Lucia Maharani dari absen 4. Saya Kulisa Anima Rita Yulianto dari absen 23. Saya Udrisa Budi dari absen 7. Saya Nia Nurjana dari absen 20. Saya Nur Alvano Dwiandrano dari absen 21. Jadi di presentasi ini kita akan bahas bagaimana Islam bisa berkembang di Indonesia dan siapa saja tokoh yang punya peran penting seperti Wali Songo, ulama, dan para pedagang. Semoga presentasi kami bisa mudah dipahami dan tidak bikin bosan ya. Yang pertama, awal masuknya Islam. Islam datang ke Indonesia lewat jalur perdagangan. Dulu banyak pedagang dari Arab Persia Gujarat datang ke Indonesia untuk berdagang. Nah, sambil berdagang mereka juga menyebarkan agama Islam ke masyarakat sekitar. Karena cara mereka yang ramah dan damai, banyak masyarakat yang tertarik untuk mempelajari Islam. Pedagang punya peran besar dalam penyebaran Islam. Mereka dikenal jujur, sopan, dan baik ke pembeli. Dari sikap itu, masyarakat jadi percaya dan tertarik dengan ajaran Islam. Jadi, bisa dibilang perdagangan bukan cuma soal jual beli, tapi juga jadi jalan penyebaran agama Islam di Indonesia. Selain pedagang, ada juga ulama yang membantu menyebarkan Islam. Ulama mengajarkan agama lewat pengajian dan pesantren. Mereka mengajari cara ibadah, akhlak yang baik, dan kehidupan sehari-hari sesuai ajaran Islam. Karena itulah banyak masyarakat yang akhirnya lebih mengenal Islam. Kalau ngomongin penyebaran Islam di Jawa, pastinya nggak lepas dari Wali Songo. Wali Songo adalah 9 wali yang menyebarkan Islam dengan cara unik dan kreatif. Contohnya Sunan Kalijaga yang berdakwah lewat wayang dan seni budaya. Jadi masyarakat tidak merasa dipaksa, malah lebih tertarik buat belajar Islam. Nomor 6 selanjutnya yaitu adalah tokoh-tokoh Islam dan pengarang. Tokoh-tokoh Islam juga berperan penting dalam menyebarkan Islam di Indonesia. Mereka menyebar di seluruh wilayah Indonesia dari Sabang hingga Merauke untuk menyebarkan Islam. Tokoh-tokoh seperti ulama, kiai, habib, syekh, dan lain-lain sebagainya. Mereka berperan untuk mendirikan organisasi Islam, pondok pesantren, masjid, majelis, dan sekolah di seluruh wilayah Indonesia untuk menyebarkan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak dan Sabina Pasai juga berperan dalam menyebarkan Islam di seluruh wilayah Nusantara. Usaha mereka tidak sia-sia, hingga pada akhirnya pada tahun 1971 Indonesia berhasil menjadi negara dengan populasi Islam terbanyak di dunia. Yang ketujuh, dampak penyebaran Islam. Penyebaran Islam membawa banyak pengaruh bagi masyarakat Indonesia. Contohnya, muncul pesantren, masjid, dan budaya bernuansa Islam. Masyarakat juga mulai menerapkan sikap sopan, gotong royong, dan saling menghormati. Yang ke-8, hikmah yang bisa diteladani dari para tokoh Islam. Kita belajar untuk bersikap jujur, sabar, dan menghargai orang lain. Mereka menyebarkan Islam dengan damai tanpa memaksa, sehingga patut kita teladani dalam kehidupan sehari-hari. Jadi kesimpulannya, penyebaran Islam di Indonesia terjadi karena kerjasama banyak tokoh, mulai dari pedagang, ulama, sampai wali songo. Mereka menyebarkan Islam dengan cara damai, baik, dan mengayomi masyarakat. Dari mereka kita bisa belajar untuk bersikap ramah dan saling. Dan presentasi sejarah kelompok 4. Setelah ada kata kami mengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sekali melupakan sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mandi pada. Assalamualaikum. Aku udah pisan. Nih kegeden. Apa? Like cherry blossoms blooming in the mountain